Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Bagaimana nih kabarnya solih dan soliha? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan Ananda sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, dan juga sudah murojaah ayat suci Al-Quran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Doa ibda'u. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang materi KD 3.3 tentang beriman kepada hari akhir. Kita sudah belajar tentang pengertian hari akhir, nama lain dari hari akhir, dan juga tanda-tanda sebelum datangnya hari akhir. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi KD 3.4, beriman kepada qada dan qadar. Tujuannya apa sih setelah kita mempelajari materi tersebut? Yang pertama, kita dapat meyakini adanya qada dan qadar, memiliki sikap yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar, menunjukkan contoh beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yuk langsung saja kita simak video pembelajarannya berikut ini. A. Pengertian qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya adanya qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian qada dan qadar yaitu menurut bahasa, qada artinya keputusan atau ketetapan. Sementara menurut istilah, qada adalah suatu keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau zaman sebelum terjadinya sesuatu, semua yang telah terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Qada merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menimpa manusia, baik itu berupa kelahiran, kematian, rezeki, jodoh maupun musibah, semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan terjadi terhadap makhluknya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Ketetapan itu tidak ada yang mengetahui sebelum terjadi. Pengertian qadar. Menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan. Sementara menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ditentukan dengan ukuran tertentu. Semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sebut dengan sunnatullah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. B. Hubungan antara qada dan qadar. Qada artinya keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Sementara qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Manusia tidak ada yang mengetahui qada dan qadar atas dirinya. Qada dan qadar tersebut juga dengan takdir. Adapun takdir itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Namun kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwa apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pasti terdapat hikmahnya. Ada dua macam takdir yang terjadi pada diri manusia, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh manusia, seperti bayi lahir, laki-laki atau perempuan.
kematian, dan lain sebagainya. Adapun takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar dan berdoa. Misalnya, orang yang malas belajar dapat menjadi pandai apabila rajin belajar. Orang yang memiliki rezeki sedikit dapat menjadi banyak apabila rajin berusaha dan bekerja keras. Nah, itulah dia materi tentang pengertian qada dan qadar dan juga hubungan antara qada dan qadar. Berikut ini merupakan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Belajar atau bekerja dengan sepenuh hati. 3. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh agar pandai. 5. Selalu meningkatkan potensi diri. Nah, itulah contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dengan beriman kepada qada dan qadar, seorang muslim tidak akan putus asa atas segala cobaan dan musibah yang menimpa. Mereka akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diterima dan berusaha menerima segala cobaan dan ujian yang menimpa. Adapun hikmah dari beriman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. 1. Sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan. Dalam menghadapi hidup, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang terbaik. Suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak datang begitu saja tanpa adanya usaha atau ikhtiar. Pada hakikatnya Allah tidak akan mengubah nasib kecuali kita sendiri mau berusaha untuk mengubahnya. 2. Sabar menghadapi cobaan. Sebelum mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, pasti akan banyak cobaan dan rintangan yang kita lalui. Semakin tinggi derajat seorang, semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, kita akan sabar dan tabah menerima cobaan dan ujian yang Allah berikan. 3. Senantiasa selalu berserah diri atau tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berdoa. Tawakal bukan berarti pasrah terhadap keadaan serta tidak mau berusaha lagi. Tapi tawakal itu berarti kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha secara maksimal serta menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia contoh iman kepada qada dan qadar dalam perilaku sehari-hari dan juga hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini adalah qada menurut bahasa berarti ketetapan atau keputusan. Sedangkan secara istilah, qada berarti ketetapan Allah sejak zaman ajali atau zaman sebelum Allah menciptakan makhluk tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk sesuai dengan kehendaknya. Qada menurut bahasa berarti ukuran, sedangkan menurut istilah adalah ketentuan Allah yang telah berlaku atas semua makhluknya sesuai dengan ketetapan dan ukuran. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi tanpa bisa dihindari. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara berusaha dan berdoa. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video materi pembelajaran hari ini. Semoga video materi tersebut dapat bermanfaat untuk Ananda semua. Dan sekarang untuk tugas Ananda di rumah yaitu sebagai berikut. Silahkan cek deskripsi pada video pembelajaran kali ini di YouTube Sekolah. Pada kolom deskripsi terdapat link Google Form yang dapat Ananda kerjakan di rumah. Selamat mengerjakan. Oke, itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan Ananda dapat memahami materi tersebut. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.